kompetensi dasar. 1. Memahami tata cara berwudu yang tepat. 2. Memahami tata cara azan dan iqomah yang tepat. 3. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Tata cara berwudu. Sebelum kita melakukan sholat, hendaknya kita bersuci terlebih dahulu dari hadas besar maupun dari hadas kecil. Dalam sebuah hadis, Abu Hurairah meriwayatkan Allah tidak menerima sholat seseorang di antara kalian apabila tidak berhadas sampai ia berwudu. Kemudian, pakaian pun harus bersih dan tidak terkena najis. Dan bersihkanlah pakaianmu dan jauhilah perbuatan yang kotor atau dosa. Meskipun kita sudah mandi, kita diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu ya teman-teman. Wudu juga ada rukun dan aturannya. Rukun wudu: 1. Berniat. 2. Membasuh wajah. Yang ketiga, membasuh kedua tangan. Keempat, mengusap sebagian kepala. Dan yang kelima, membasuh 2 telapak kaki sampai mata kaki. Dan keenam, tertib dalam membaca doa. Tata cara berwudu. 1. Yang pertama, teman-teman membaca bismillah dan berniat wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu du'a li rafil hadatsil asghari fardolillahi ta'ala. Kemudian langkah selanjutnya ada dalam hadis Rasulullah menyatakan tidak sempurna wudu seseorang bagi yang tidak menyebut nama Allah di atas wudunya. Kedua, membasuh kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan sebanyak 3 kali, diikuti membasuh sela-sela jari. Dari Abdillah bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau telah ditanya tentang wudunya Rasulullah SAW, maka beliau menuangkan air dengan tangannya lalu membasuh tangan 3 kali apabila berwudu. Langkah ketiga, berkumur-kumur dan mengeluarkannya kembali sebanyak 3 kali. Dari Aisyah radhiyallahu anha mengenalkan hadisnya. Dan yang keempat, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkan kembali sebanyak 3 kali. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, apabila seseorang dari kamu berwudu, maka hendaknya ia memasukkan air ke dalam hidungnya, lalu kemudian ia menghembuskannya kembali keluar. Dan langkah kelima yaitu membasuh wajah sebanyak 3 kali ya teman-teman. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, beliau membasuh mukanya sebanyak 3 kali dalam hadis Bukhari dan Muslim. Dan langkah keenam yaitu membasuh kedua tangan hingga siku sebanyak 3 kali. Dalam sebuah hadis dari Jabir radhiyallahu anha menyatakan bahwa Rasulullah apabila berwudu dia meratakan air ke tangannya. 7. Mengusap sebagian kepala atau rambut sebanyak 3 kali. Dari Syakik bin Salamah berkata, Rasulullah membasuh kepalanya 3 kali. Beginilah aku melihat Rasulullah SAW berwudu. Ke-8. Membasuh kedua telinga sebanyak 3 kali. Dari Abdullah bin Amr menuturkan tentang sifat wudu. Lalu Rasulullah memasukkan kedua jari telunjuk beliau bagian luar ke telinga dengan kedua ibu jari tengah beliau. Ke-9 yaitu membasuh telapak kaki hingga mata kaki sebanyak 3 kali, diikuti dengan membasuh sela-sela jari jemari kaki. Dalam sebuah hadis diriwayatkan beliau membasuh kaki kanan sampai mata kaki sebanyak 3 kali, kemudian membasuh yang kiri juga demikian. Kemudian beliau berkata, beginilah aku melihat Rasulullah berwudu ya teman-teman. Ke-10, tertib dan membaca doa setelah berwudu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal muttatahirin. Azan. Azan adalah panggilan ibadah bagi umat Islam untuk menunaikan sholat fardu. Azan biasa dikumandangkan oleh seorang muazin dari masjid setiap memasuki waktu sholat lima waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Iqomah. Iqomah adalah tanda jika sholat fardu 5 waktu segera dilaksanakan. Iqomah dikumandangkan saat akan sholat berjamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Tugas hari ini, teman-teman mengirimkan video mempraktikkan tata cara berwudu dan juga untuk laki-laki mengumandangkan azan dan untuk perempuan mengumandangkan iqomah ya. Teman-teman bisa mengirimkannya kepada pembina pramuka di kelompok kecilnya masing-masing. Semangat teman-teman mengerjakan tugasnya berwudu, azan dan juga iqomah. Terima kasih untuk kegiatan pada hari ini. Kurang lebihnya Bu Frista minta maaf ya atas kesalahan baik
baik sengaja maupun tidak disengaja. Pada hari ini, dengan mempelajari tata cara berwudu, kita dapat mengetahui cara membersihkan najis dengan cara berwudu sebelum kita melakukan sholat. Dan kita juga telah belajar cara mengumandangkan azan dan juga iqomah untuk kegiatan sehari-hari kita sebagai penanda sholat 5 waktu untuk azan dan sebagai penanda sholat berjamaah telah dimulai untuk iqomah. Teman-teman semangat untuk berwudu dengan baik dan benar untuk mendapatkan pahala dan ridho Allah. Dan juga kita tebarkan azan dan iqomah dimanapun supaya kita bisa meningkatkan kualitas sholat yang kita miliki. Sebelum Bu Frista akhiri, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah diikuti doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.